Ordo Hemiptera. Hemiptera berasal dari kata hemi berarti setengah dan pteron artinya sayap. Golongan serangga yang termasuk ke dalam ordo ini memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi sebagai hemilitron, yaitu setengah bagian di daerah pangkal menabal, sedangkan sisanya berstruktur seperti selaput, dan sayap belakang mirip selaput tipis atau membran. Tipe perkembangan hidup ordo Hemiptera adalah Paurometabola atau telur nimpa imago. Tipe alat mulut baik nimpa maupun imago bersifat menusuk mengisap, dan keduanya hidup dalam habitat yang sama. Stadium serangga yang merusak tanaman adalah nimpa dan imago. Nimpa atau pradewasa memiliki ciri-ciri alat mulut seperti paru atau beak bersegmen yang mudah terlihat dan tampaknya muncul dari depan kepala di depan mata. Seperti ini. Contohnya. Next. Ciri-ciri umum ordo Hemiptera. Ciri khas utama serangga anggota Hemiptera adalah struktur mulutnya yang berbentuk seperti jarum. Mereka menggunakan struktur mulut ini untuk menusuk jaringan dari makannya dan kemudian menghisap cairan di dalamnya. Hemiptera sendiri adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi hampir segala jenis makanan mulai dari cairan tumbuhan, biji-bijian, serangga lain, hingga hewan-hewan kecil seperti ikan. Next. Akibat serangan ordo Hemiptera, bagian tanaman yang diserang akan mengalami kehilangan cairan sel. Bekas tusukan bisa menimbulkan nekrosa, kematian jari atau kematian jaringan tanaman. Serangannya yang selanjutnya ialah bagian organ tanaman hilang atau rusak, pertumbuhan tidak normal, bahkan dapat menimbulkan kematian tanaman atau bagian tanaman. Bagaimana sih cara pengendaliannya? Untuk cara pengendaliannya sendiri, dengan memanfaatkan insektisida nabati antara lain sari wangi, minyak biji mimba, ekstra biji serikaya, minyak selasi, dan limbah tembakau. Melaporkan penggunaan insektisida nabati sari wangi pada konsentrasi 1,6% dan 3,2% dapat menyebabkan mortalitas sebesar 60% dan 83,33%. Selain itu, penggunaan ekstra biji dan daun mimba serta ekstrak biji serikaya terhadap mortalitas dan perkembangan Helopeltis cenderung menghambat aktivitas makan dan menurunkan kepribadian. Sedangkan ordo Homoptera Homo artinya sama dan pteron berarti sayap. Serangga golongan ini mempunyai sayap dengan berstruktur sama, yaitu seperti selaput atau membran. Sebagian dari serangga ini mempunyai dua bentuk, yaitu serangga bersayap dan tidak bersayap. Misalnya kutu daun atau apis sp sejak menetas sampai dewasa tidak bersayap. Namun, bila populasinya tinggi, sebagian serangga tadi membentuk sayap untuk memudahkan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tipe perkembangan hidup ordo Homoptera adalah Paurometabola atau telur nimpa imago. Contoh serangannya yaitu Apis gossypii. Imago dewasa. Imago atau dewasa memiliki ciri-ciri sayap depan dan belakang berstruktur sama, yaitu seperti selaput atau membranus. Yang kedua, dilipat menyerupai atap atau saat istirahat. Alat mulut seperti paru atau beak dan muncul di antara pasangan kaki depan. Yang ketiga, antena seperti bulu yang tegak. Pada masa nimpa atau pradewasa, alat mulut seperti paru bersegmen dan tampak muncul dari daerah di antara pasangan kaki depan. Yang kedua, tubuhnya kadang memiliki tonjolan seperti pentul. Yang ketiga, antena seperti bulu yang tegak. Next. Beginilah contohnya pada masa imago. Ini pada fase pradewasa atau nimfa. Ciri-ciri umum ordo Homoptera yaitu sayap depan anggota ordo Homoptera memiliki tekstur yang homogen,
Alat mulutnya juga bertipe menusuk menghisap. Pada waktu istirahat sayap dilipat. Tipe metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola atau metamorfosis sederhana, faurometabola. Perkembangan metamorfosisnya melalui stadia telur, nimpa, dewasa. Selanjutnya, baik nimpa maupun dewasa umumnya dapat bertindak sebagai hama tanaman. Berbeda dengan hemip tadi ya. Akibat serangan Ordohomoptera, kita ambil contoh dari kutu Apis gossypi, menyerang berbagai macam tanaman dan sering ditemui di berbagai daerah. Namun, tidak ditemui pada rumput dan tanaman tembakau. Di daerah tropis, dataran rendah sangat cepat berkembang. Kutu menghisap cairan pucuk atau tunas tanaman sehingga tanaman akan menjadi keriting. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Beginilah cara penyerangan mereka dan contoh gejala serangannya. Next, untuk pengendaliannya sendiri, hama apis mempunyai musuh alami berupa cendawan, verticillium, lecani, dan Beauveria bassiana. Sebagai predator, musuh alaminya yaitu serangga dari famili Coccinellidae, Serifidae, dan Serifidae. Pengendalian dengan agen hayati menggunakan Mosa BN dengan bahan aktif jamur Beauveria bassiana. Penyemprotan dilakukan sore hari dengan dosis 2,5 gram per liter atau 30 gram per tangki isi 14 liter air. Saat dicampur dengan air ditambahkan gula 2 sendok atau molase. Atau bisa juga digunakan pengendaliannya menggunakan Agaratum conizoides atau biasa kita sebut dengan babadotan. Cara pengendaliannya bagaimana bang? Cara pengendaliannya dengan babadotan itu bisa dengan cara kita menyemprotkannya. Dan cara membuatnya gimana bang? Cara membuatnya sederhana dek. Kita mengekstrak daun babadotan tersebut, kemudian kita diamkan selama 1 hari atau 24 jam, kemudian kita aplikasikan ke lapangan. Begitu. Untuk kemarin abang juga pernah meneliti kecil-kecilan mengenai babadotan dengan kutu kebul di cabai dan alhamdulillah berhasil. Begitu. Beberapa hari dia udah ada nampak perubahannya. Coba kalau memang adik penasaran bagaimana cara perubahannya, coba dites di rumah. Ini nggak tugas ataupun apa, cuman biar mengapai penasaran kalian. Dites di rumah, ekstrak daun babadotan, tumbuk-tumbuk pertama dipotong-potong, tumbuk-tumbuk, terus diamkan selama 1 hari, terus disaring, habis itu disemprot. Nanti beberapa hari akan muncul perubahannya itu terhadap kutu-kutu yang ada di cabai. Terima kasih sebelumnya. Begitu saja penjelasan dari abang. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.